Selamat malam, saya akan mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu beribadah. Tuhan mohon belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan mohon agar kami sampai detik ini, sampai saat ini kami boleh ada. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan mohon pimpin ibadah persekutuan malam hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan sucikan dan kuduskan kami semua untuk layak menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan persekutuan doa pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan memuji Tuhan, karena kita sungguh-sungguh merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Kita tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan selalu melindungi di setiap saat dan di setiap langkah kita. Mari kita akan memuji Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan balita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak dapat jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan balita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Puji Tuhan, lagu ini sungguh menguatkan kita, sungguh memberi kita semangat. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi iman kita. Percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus melindungi setiap kita. Kita semua melekat kepada Dia. Walaupun di saat-saat seperti ini kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap melekat kepada Dia, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Sebelum kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa, kita akan memuji Tuhan dengan PPR nomor 76. Selamatkanlah waktumu. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupku. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat.
di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Puji Tuhan, lagu ini sungguh memberkati kita semua, sungguh menguatkan kita bahwa kita sungguh-sungguh menyelamatkan diri karena Yesus adalah juru selamat kita. Kita tidak boleh takut dan gentar, kita tidak boleh khawatir dengan apa yang kita alami saat ini. Mungkin sudah berjalan 5 bulan. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, tibalah saatnya kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Yang pertama-tama kita akan berdoa untuk ketiga hamba Tuhan dan juga Lause Jessica, agar Tuhan menolong supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan bergandengan tangan dan ada urapan dari Tuhan. Mari kita buka suara berdoa untuk keempat hamba Tuhan yang melayani di tempat ini walaupun secara online. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan ketiga hamba Tuhan kita yang melayani di gereja ini. Tuhan tolong Bapa, mari Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tolong untuk Bapak Emil sekeluarga, Bapak Edi sekeluarga, Bapak Satrio sekeluarga. Mari Tuhan tolong dan juga Lause Jessica, untuk mereka bergandengan tangan, untuk mereka lebih semangat di dalam melayani Tuhan dan tidak mengurangi iman mereka bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan tolong agar mereka sungguh-sungguh dipelihara, baik kesehatan maupun iman kerohanian mereka, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu melindungi, menyertai apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan pasti akan memberikan jalan, Tuhan pasti akan menolong walaupun begitu berat tantangan yang mereka alami. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan campur tangan. Tuhan, terima kasih, kami berdoa dan menyerahkan keempat hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Dan juga tak lupa juga kita berdoa menyerahkan untuk majelis gereja dan juga jemaat GKT Citra Raya yang saat ini sungguh membutuhkan pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan. Mari kita berdoa menyerahkan untuk para majelis gereja dan juga jemaat GKT Citra Raya agar sungguh-sungguh mereka diberkati Tuhan dan mereka boleh bergandengan tangan dan mereka boleh sungguh-sungguh lebih setia dan lebih semangat di dalam melayani Tuhan di saat-saat pandemi ini. Mari kita buka suara, saudara-saudara, kita semangat di dalam mendukung majelis gereja dan juga kita serahkan untuk jemaat GKT Citra Raya. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan untuk para majelis gereja yang bertugas di gereja ini. Biar Tuhan tolong mereka boleh saling bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Mereka tidak mengurangi iman mereka, agar mereka sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Dan Tuhan tolong jamaah mereka, mungkin dalam lemah iman mereka, Tuhan kuatkan agar supaya mereka sungguh-sungguh lebih semangat di dalam melayani Tuhan. Dan juga jemaat GKT Citra Raya, Tuhan tolong, mungkin ada yang dalam keadaan lemah iman dan juga ada yang sakit. Mari Tuhan lawat mereka semua Tuhan, agar mereka tahu bahwa Yesus akan memberikan mereka penghiburan dan mereka boleh merasakan campur tangan Tuhan di masa sulit seperti ini. Kita percaya bahwa ada sukacita, ada damai yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini juga kita menyerahkan khususnya untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita tahu saat sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan yang ke-75. Tetapi saat ini kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan walaupun di tahun ini tidak merayakan kemerdekaan, tetapi kita merasakan kemerdekaan yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan, saat ini kami menyerahkan untuk bangsa kami. Tuhan tolong Bapak Presiden Joko Widodo dan segala jajarannya, aparat keamanan. Tuhan, mari Engkau lawat mereka agar mereka jujur, adil, dan bijaksana untuk memimpin bangsa ini. Karena Tuhan lebih maha tahu yang terjadi saat-saat ini di masa-masa COVID-19. Tuhan tolong para medis yang bertugas di dalam COVID-19 ini, agar supaya Tuhan campur tangan, mereka berjuang untuk melawan virus ini Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua ya Tuhan, agar para medis ini sungguh-sungguh diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan, bagi seluruh bangsa kami, bahkan seluruh dunia mengalami saat-saat seperti ini. Walaupun dunia berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, agar supaya kami jemaat boleh sungguh-sungguh mengerti dan memahami bahwa Yesus Tuhan adalah Juru Selamat yang menyelamatkan kami semua. Dan khususnya saya berdoa untuk Pak Bambang yang saat ini dia akan menerima Tuhan Yesus, dan dia sungguh-sungguh percaya walaupun saat ini dia merasa bimbang di saat-saat COVID ini Tuhan. Mari Tuhan kuatkan iman kerohanian Bapak Bambang dan keluarganya. Biar Tuhan memberikan kekuatan bahwa di dalam Yesus adalah jalan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan. PPR nomor 81, Zaman Sekarang Berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana
berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar mengembarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah memeliharakan, menyertai dan juga menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, hari demi hari kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kembali kepada firman-Mu, biarlah kami kembali dikuatkan, kembali Allah Roh Kudus memberi pencerahan kepada setiap kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita kembali belajar firman Tuhan, dan saya percaya kita semuanya ada dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan ya. Dan saya tetap berharap semua Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Tapi dalam keadaan-keadaan ini pasti kita juga sedang menghadapi begitu banyak permasalahan-permasalahan yang lain. Bukan saja masalah kesehatan, tapi masalah mungkin perekonomian dan juga masalah pendidikan anak-anak kita, masalah dengan segala hal yang berkenaan dengan kehidupan bersama-sama. Seringkali kita merasa sulit karena kita tidak bisa pergi kemana-mana, ya. Mungkin anak-anak juga merasa sumpek di rumah, ya. Kali menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Nah, pada malam hari ini saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Rut. Ya, kitab Rut ini adalah kitab yang sangat pendek sekali dalam Perjanjian Lama dan kitab yang ke-8. Ya. Di sini kita melihat satu keluarga yang menjadi umat Tuhan, yaitu keluarga Elimelech. Namun saya akan ambil dan kita belajar dari istrinya, yaitu Naomi dan juga Rut nanti. Nah, baik, kita akan baca bersama-sama Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5 ya. Dari 5 ayat ini saja kita akan nanti melihat bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Naomi ini. Ya, kita lihat ya bersama-sama Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Keduanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5, lalu matilah juga keduanya, kedua anak mereka ini ya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, dari 5 ayat yang kita baca ini tadi, bagaimana kesan Bapak Ibu Saudara?
melihat kehidupan dari Naomi, tentu merupakan sebuah kehidupan yang sangat berat, yang sangat sulit. Ya, kita akan lihat beberapa hal ya di sini. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan pada zaman para hakim memerintah itu ada kelaparan di tanah Israel. Ya, waktu itu terjadi kelaparan yang sangat parah sehingga mereka ini tidak tahu bagaimana mereka bisa dapatkan makanan karena sedang terjadi bencana kelaparan. Mungkin itu karena alam, karena keadaan yang sulit sehingga mereka ini tidak bisa bercocok tanam dengan baik. Tapi mungkin ada kemungkinan kedua. Kalau kita lihat mereka ini hidup di zaman para hakim dikatakan. Ya, di dalam kitab Rut ini, kitab sebelumnya itu adalah kitab hakim-hakim. Nah, itulah mereka hidup di zaman itu. Nah, kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat apa yang terjadi di zaman para hakim? Di zaman para hakim ini, orang-orang Israel tidak lagi menyembah kepada Allah Yahweh, Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir, Allah yang sudah memelihara mereka 40 tahun di padang gurun, dan Allah yang sudah memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini generasi yang sudah tidak lagi mengenal atau mengalami akan pemeliharaan Tuhan. Mereka sudah meninggalkan penyembahan kepada Allah, kepada penyembahan kepada Baal dan Asyera, dewa-dewa orang-orang Kanaan di sana. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah murka sehingga mereka ini berkali-kali dikuasai oleh bangsa-bangsa asing di sana. Ya, ada bangsa Amalek, ada bangsa Aram, ada bangsa Moab, ada orang Midian, Amon, Filistin, dan seterusnya. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu, mereka ini sangat menderita sekali. Karena apa? Hasil panen mereka, apakah itu gandum, jelai, anggur, macam-macam, itu akan dirampas oleh bangsa-bangsa yang menguasai mereka ini. Sehingga mereka tidak punya makanan juga. Mereka tidak memiliki persediaan makanan yang cukup untuk memelihara kehidupan mereka hari demi hari. Nah, sehingga di dalam keadaan seperti ini, akhirnya Elimelech mengambil satu ketekatan, mengambil satu keputusan yang saya kira cukup berani, cukup nekat nih. Dia tinggalkan Israel. Ya sudah, kalau begini caranya saya tidak bisa menyediakan makanan untuk keluarga saya tidak bisa mendapatkan persediaan yang cukup. Maka dia pergi, dan dia pergi ke daerah Moab. Moab ini adalah daerah yang di luar Israel dan juga merupakan musuh Israel sebetulnya, karena orang-orang Moab tidak suka dengan orang-orang Israel. Karena itu katakan dalam ayat 1, pasal 1 ayat 1 tadi, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya, yaitu bersama Naomi, ya, dan kedua anaknya itu, Mahlon dan Kilion, ke daerah Moab untuk menetap dan di sana sebagai orang asing. Kita lihat Naomi di sini, dia sudah menderita kelaparan di Israel dan dia harus pergi ke daerah Moab, tinggal di negara asing. Negara asing kalau masih bisa menyambut masih baik, ya. Tapi kalau negara asing yang merupakan negara yang memusuhi, waduh, pasti akan ada banyak kesulitan dan banyak pengorbanan perasaan dan sebagainya. Pasti ada orang-orang yang tidak suka, yang mungkin mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, ya. Dalam keadaan seperti itu. Nah, terus setelah mereka tinggal di sana, katakan mereka berdiam di sana, mungkin mereka pikir, wah, mereka bisa bekerja, mereka bisa bercocok tanam, ataupun pokoknya mereka bisa mendapatkan hasil untuk menyambung kehidupan mereka. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang ketiga dikatakan, matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ya, saya percaya Elimelech belum terlalu tua, ya. Karena dua anaknya masih
mungkin masih muda, belum menikah. Di sini katakan Elimelekh sakit, ataupun Elimelekh mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sana. Saya tidak tahu kematian Elimelekh kenapa, tapi yang jelas dikatakan suami Naomi ini Elimelekh mati. Sehingga sekarang Naomi seorang diri bersama dengan kedua putranya. Dia menjadi single parent. Dia harus berusaha, berjuang juga supaya apa? Anak-anaknya bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Kita lihat banyak ibu-ibu yang ditinggal suaminya. Jadi harus bekerja, dia harus berusaha supaya apa? Anak-anaknya tercukupi kebutuhannya. Terus setelah bertahun-tahun demikian, akhirnya anak-anaknya bisa menjadi orang dewasa, ya kan? Setelah mereka dewasa, dikatakan ayat yang keempat, keduanya mengambil perempuan Moab. Ya, yang Mahlon itu, yang pertama itu menikah dengan Orpa. Yang kedua, Kilion ini menikah dengan Rut. Akhirnya mereka menemukan pasangan hidupnya. Nah, ini agak lumayan ya. Sudah mendapatkan pasangan masing-masing dan mereka tinggal di sana kira-kira 10 tahun. 10 tahun, tapi mungkin juga ketika dikatakan kedua putranya itu mengambil perempuan-perempuan Moab untuk menjadi istrinya, hati dari Naomi bisa saja menjadi sedih. Karena orang Israel sebenarnya tidak boleh menikah dengan orang-orang di luar Israel, apalagi dengan orang Moab. Itu di dalam Taurat dikatakan, kamu jangan sampai menikah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau bangsa Moab khususnya. Tapi Mahlon dan Kilion sudah kadung jatuh cinta dengan wanita di sana. Bagaimana? Naomi juga tidak bisa melarang mereka, tapi hatinya pasti merasa sedih juga. Nah, ini juga mungkin penderitaan yang lain yang dialami oleh Naomi. Dan ayat yang kelima menjadi satu puncak kesedihan yang mungkin bisa saja dialami oleh Naomi saat itu. Dikatakan lalu matilah juga keduanya. Maksudnya itu kedua putranya, yaitu Mahlon dan Kilion. Ya. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan juga suaminya. Saudara-saudara, kalau saya bisa mencoba membayangkan saya seperti berada di posisi Naomi seperti itu. Bagaimana? Ada orang bilang, wah bisa jadi gila gitu ya. Sudah suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, dia harus seorang diri, harus menanggung juga menantu-menantunya ya. Ya, mungkin menantunya masih cukup baik ya. Ada menantu yang jahat sama mertua juga ada. Tapi kemungkinan di sini kalau kita lihat kisahnya ini cukup baik. Tapi ya pasti kesedihan itu sudah begitu memuncak ya. Dan itu memaitkan hati daripada Naomi. Dan setelah keadaan seperti itu akhirnya dia berpikir lagi sudah tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan di sana. Sudah dia berkeputusan untuk pulang ke Israel ya, ke tanah kelahirannya di Bethlehem di sana. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia pulang dia berpikir lagi, bagaimana dengan kedua menantuku ini? Mereka ini adalah orang Moab. Apa mungkin orang-orang di desaku sana mau terima mereka? Akhirnya dengan sangat terpaksa, dia katakan kepada kedua menantunya itu, pulanglah, pergilah kamu, masing-masing ke rumah ibumu. Ya. Ayat 8, ayat 11, ayat 12, dia selalu katakan, pulanglah anakku, pulanglah anak-anakku. 3 kali dia katakan seperti itu ya. Meskipun ini menantunya cukup baik, ya, tapi dia tidak ingin membuat mereka terbebani nanti. Dan lebih baik kalian pulang. Dan keterpisahan seperti itu merupakan keterpisahan yang sangat menyedihkan, saya kira ya. Kalau kita harus berpisah dengan seorang yang sudah bertahun-tahun bersama kita, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Maka itu di ayat 14 ya, Rut 1 ayat 14 katakan, menangislah pula mereka dengan suara keras.
tentu ada kesedihan yang begitu dalam. Akhirnya Naomi berpikir ya dia harus sendiri, dia mendesak menantu-menantunya ini untuk pulang ke rumah ibunya masing-masing, ke rumah keluarganya masing-masing. Ya. Nah, dengan berat hati akhirnya Orpa meninggalkan Naomi, dia pulang ke kampung halamannya. Tapi Rut bersikeras, dia mengatakan, aku tidak akan pulang, ya. Aku akan tetap bersamamu. Dia katakan apa? Dalam ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ketekatan Rut untuk bersama-sama dengan Naomi sampai mati. Oke, akhirnya mereka balik. Mereka sampai di desa kelahiran Rut, desa kelahiran Naomi, ya, yang di Bethlehem. Dan begitu mereka masuk, apa yang mereka khawatirkan sungguh-sungguh terjadi. Dikatakan ketika mereka keduanya berjalan masuk ke Bethlehem, wah, orang-orang di kota itu menjadi gempar. Ya. Mereka bertanya-tanya, apakah itu benar Naomi? Naomi yang sudah meninggalkan kota ini bertahun-tahun lamanya. Mereka sudah mulai pangling ya, karena sudah lebih dari 10 tahun mereka tidak berjumpa. Dan apa yang dikatakan oleh Naomi di sini? Perhatikan baik-baik ayat 20 ya. Dia katakan, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Naomi itu artinya menyenangkan, ya, pleasant, ya, seorang yang menyenangkan, orang yang membawa kesenangan. Tetapi sekarang apa yang dia bawa? Bukan kesenangan, tapi kepahitan. Maka itu dia katakan, panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit, ya, banyak yang pahit padaku. Dan itu dilakukan oleh yang Maha Kuasa. Artinya dia mengatakan, Tuhan sudah menghukum aku. Nah, saudara-saudara, bukan saja menghukum dengan kematian suami, kematian anak-anaknya, tapi ayat 21 dia mengatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Sudah habis semuanya. Dia pulang menjadi orang yang miskin. Mungkin dulunya dia mungkin waktu masa kelaparan dia meninggalkan tempat itu, dia masih punya harta, punya uang untuk beli makanan di Moab dan sebagainya. Tapi sekarang sudah habis. Orang yang dikasihinya sudah semuanya meninggal, mungkin harta miliknya juga enggak ada. Ya. Bahkan kita lihat akhirnya nanti untuk menyambung hidup saja, itu Rut harus mengambil sisa-sisa panen jelai yang ada. Jadi artinya mereka sungguh-sungguh adalah orang yang sangat miskin. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita bisa lihat yang dialami oleh Naomi itu betul-betul adalah pengalaman-pengalaman yang sangat pahit. Ya, saya berharap tidak ada seorang pun yang di antara kita yang mengalami seperti itu. Tapi seringkali pengalaman-pengalaman yang sulit, pengalaman yang pahit bisa terjadi kepada siapa saja. Baik kepada saya maupun kepada saudara-saudara semuanya. Kita tidak bisa menghindari. Kadang-kadang itu tidak terpikirkan atau tidak disangka-sangka. Ya. Nah, selain daripada itu, kita lihat sekarang Rut. Ya. Apa yang dialami oleh Rut? Sebenarnya tidak lebih baik dari Naomi. Ya. Dia juga kalau dikatakan ayat 5 tadi, suaminya itu Kilion meninggal. Dia kehilangan suami juga, sama dengan Rut. Ya. Kemudian yang kedua dikatakan ayat 6 dan 19, dia ikut sama-sama Naomi, mertuanya, pulang kembali ke Israel, itu sebagai orang asing. Tadi Naomi dari Israel, dia pergi ke Moab, jadi orang asing. Sekarang Rut dari Moab, dia pergi ke Israel, juga jadi orang asing. Dan dua bangsa ini juga bukan bangsa yang berteman, yang baikan, tapi bermusuhan. Ya. Yang ketiga kita lihat, Rut juga ke Israel, pulang bersama dengan Naomi ini,
bukan saja sebagai orang asing, tapi juga orang miskin. Karena sama seperti Naomi mengatakan apa? Dengan penuh aku pergi, dengan tangan penuh aku pergi meninggalkan Israel atau meninggalkan Bethlehem. Tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Ya, sama. Ruth juga tidak punya banyak harta. Di mana tandanya? Kalau kita lihat ya, pasal 2 ayat 2 ayat dan 3 di sana. Dikatakan apa? Dia akhirnya mencari sisa-sisa jelai yang dipanen itu untuk menyambung hidup. Jadi dia tidak punya sawah sendiri, tidak bisa beli jelai, dan dia misalnya mencari sisa-sisa jelai yang dipanen itu, yang jatuh-jatuh. Itu memang aturannya di Perjanjian Lama itu tidak boleh diambil lagi oleh para pegawai yang memanen itu, tapi dibiarkan untuk orang-orang miskin, janda-janda, dan juga anak-anak yatim piatu, dan juga orang asing ya. Nah, kita menunjukkan bahwa apa? Hidupnya sudah sangat berat sekali. Dia sedang menghadapi situasi yang tidak nyaman. Dan yang terakhir, kalau kita lihat cerita selanjutnya dikatakan bahwa akhirnya dia ketemu Boas. Boas yang adalah kerabat itu bisa menebus harta milik dari Naomi ini. Tetapi di dalam kisah ini, Boas tahu bahwa bukan dia yang paling berhak untuk menebus harta milik atau tanah rumah dari Naomi, tapi ada orang lain lagi, ada orang yang punya hak yang lebih tinggi. Maka itu dia panggil orang, ya, dan mereka berunding. Dan Boas mengatakan, ya ini Naomi sudah kembali dan tanahnya harus ditebus supaya apa? Nanti keturunannya bisa memiliki. Dan kerabat ini mengatakan setuju. Dia mengatakan oke, aku akan nebus tanah dan juga harta milik dari Naomi. Maaf. Tapi Boas mengatakan apa? Ya kalau ketika engkau menebus tanah dan juga harta milik Naomi, maka karena dia ini juga punya menantu yang janda, kamu harus ambil dia juga. Wah, disinilah kerabat ini keberatan. Ya. Dia akhirnya mengatakan apa? Dia mengatakan seperti ini. Jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Pasal 4 ayat yang ke-6. Ya. Jadi dengan kata lain, orang ini akhirnya menolak. Bukan karena hartanya, bukan karena Naomi, tapi menolak karena Ruth, dia orang asing, dia orang Moab. Dalam arti Ruth di sini ditolak oleh kerabat dari Naomi, ditolak oleh orang di sana sebetulnya. Bukankah ini juga sesuatu pengalaman yang sangat sulit, sangat berat, sangat pahit. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya. Dua wanita ini mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit dalam hidup. Tapi ada satu hal yang bisa kita pelajari di sana. Ya. Kita lihat Naomi di sini selalu mengatakan bahwa Tuhan sudah membuat banyak kepahitan padaku. Ya. Tuhanlah yang menyebabkan aku pulang dengan tangan kosong. Dan juga dikatakan Tuhan itu yang sudah memberikan memberikan hal yang sangat berat padaku. Dia mengalami kepahitan dan akhirnya dia masukkan kepahitan itu di dalam hatinya. Sehingga dia terus sepertinya menyalahkan Tuhan, menyalahkan kenapa Tuhan seperti ini. Ya, padahal dia sendiri yang salah kan. Tapi beda dengan Ruth. Ruth memang orang Moab. Tapi setelah dia menikah dengan Kilom, saya percaya ya, tentang iman kepada Allah Yahweh itu akan diajarkan kepada dia. Ya, sampai akhirnya dia bisa mengatakan bahwa Allah mula Allahku. Di sini dia sama seperti kita sudah baca tadi. Dia mengalami kepahitan juga, ya. Tinggal suami, menjadi orang asing, jadi orang miskin, ditolak oleh orang lain. Ya. Tetapi Ruth tidak pernah dia mengalami kepahitan, tapi dia tidak pernah memasukkan kepahitan di dalam hatinya, dalam hidupnya. Ya. Meskipun dia harus istilahnya
cari sisa-sisa jelai, ya menjadi orang miskin dan sebagainya. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah memasukkan itu di dalam kaitan di dalam hati dan dirinya. Dan dia akhirnya tetap menjalankan kehidupannya dan menjadi istri dari Boas yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Akhirnya mereka dikaruniai seorang anak. Di dalam ayat yang ke-17 ya, dikatakan dia dikaruniai seorang anak yang bernama Obed, ayat 17 dan 25. Siapa Obed? Obed ini adalah kakek, ya, engkongnya Raja Daud. Ya. Jadi Obed nanti akhirnya mempunyai anak yang namanya Isai, dan Isai ini mempunyai anak yang namanya Daud. Seorang raja yang besar, seorang raja yang begitu luar biasa, dicatat di dalam Alkitab begitu banyak ayat-ayat di dalam perjanjian yang menuliskan tentang dia. Bahkan di dalam Mazmur yang menuliskan begitu banyak puji-pujian. Yang lebih luar biasa lagi, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 5, di situ silsilah Tuhan Yesus, ya, nama Rut itu disebutkan, ya, Obed disebutkan sebagai salah satu, ya, garis keturunan Tuhan Yesus. Sangat luar biasa, ya. Nah, di dalam keadaan seperti ini, kita mungkin dalam keadaan sulit, kita mungkin dalam keadaan yang penuh dengan kepahitan, ya. Tapi jangan pernah membiarkan kepahitan itu masuk di dalam pikiran, masuk di dalam hati, ya. Kita boleh mengalami kepahitan, tetapi kita tidak dibelenggu oleh kepahitan, karena itu akan apa? Menghancurkan diri kita sendiri, ya. Dan Tuhan punya cara yang luar biasa. Dalam keadaan seperti ini saya coba merenungkan, ya. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Kalau umpamanya, saya coba berpikir, berandai-andai gitu, ya. Umpamanya Elimelech tidak meninggal, umpamanya Mahlon dan Kilion tidak meninggal, apakah mereka akan kembali ke Israel? Apakah akan muncul seorang anak bernama Obed? Tentu tidak. Ya. Di sini kita lihat Tuhan tidak pernah, rencana Tuhan tidak akan pernah bisa dihalangi oleh manusia. Meskipun ada kematian, ada permasalahan dan sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang paling indah untuk setiap anak-anaknya yang sungguh mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Rut yang terus percaya kepada Tuhan, situasi apapun juga dia jalani dengan bersyukur. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya melewati masa-masa yang sulit saat ini. Apapun permasalahan Anda, mari lihat waktunya Tuhan yang agung. Tuhan akan menyatakan karya Tuhan yang agung dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami semuanya. Memang kami tidak terbebas dari semua permasalahan, semua penderitaan, kepahitan mungkin dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan di tengah-tengah kegelapan kehidupan yang begitu pekat, sinar-Mu terus boleh bercahaya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami minta berdoa, hamba minta berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika kami bergumul, ketika kami mengalami tantangan, kami terus memandang pada Tuhan. Kami bahkan boleh mengalami mujizat dan juga kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, meskipun kami mungkin berhalangan sehingga tidak bisa mengadakan ibadah tatap muka, kami harus pakai online, tapi firman-Mu, kebenaran-Mu tidak akan bisa dihalangi oleh apapun juga. Bahkan lebih banyak orang boleh mendengar firman dan boleh dikuatkan, boleh merasakan dan mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang akan berkarya dengan kehendak-Nya. Kami bersyukur, kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya.
kiranya firman ini selalu boleh menguatkan Bapak Ibu Saudara. Amin.